Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kelas 10 multimedia pada mata pelajaran pemrograman dasar. Mengenal operator. Operator merupakan sebuah simbol operasi tertentu dalam melakukan sebuah operasi data. Data yang dioperasikan disebut operan. Perlakuan operator terhadap sebuah operan dengan operan lainnya menghasilkan nilai baru disebut operasi. Operasi terhadap bilangan bulat. Yang pertama, operasi aritmetika. Terdapat simbol dan fungsi sebagai berikut, yaitu ada pertambahan, pengurangan, perkalian, div atau divide, pembagian dua bilangan bulat dengan hasilnya berupa bilangan bulat. Selanjutnya mod, pembagian dua bilangan bulat dengan output sisa hasil bagi. Contohnya sebagai berikut, 3 ditambah 3 hasilnya 6, 6 div 2 hasilnya 3, 10 mod 3 hasilnya 1, karena 10 dibagi 3 yaitu 3, sisa hasil baginya 1, maka 10 mod 3 yaitu hasilnya 1. Yang kedua, operasi perbandingan. Ada simbol dan fungsi yang sebagai berikut. Yang pertama lebih kecil, yang kedua lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Operasi perbandingan ini akan menghasilkan nilai data logika boolean, yaitu true atau false. Sebagai contoh, 3 lebih kecil dari 4, hasilnya true, karena 3 memang lebih kecil dari 4. Yang kedua, 3 lebih besar dari 1, hasilnya true, karena 3 memang lebih besar dari 1. 10 sama dengan 3, hasilnya false, karena 10 tidak sama dengan 3. Operasi terhadap bilangan real. Yang pertama, operasi aritmetika dengan simbol sebagai berikut, yaitu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dua bilangan real dengan hasil bilangan real. Sebagai contohnya, yaitu 3,2 ditambah 3,1 hasilnya 6,3. 3,3 dikurangi 1,2 hasilnya 2,1. 3,4 dikali dengan 0,3 hasilnya 1,02, 6,1 dibagi 2,5 hasilnya 2,44. Operasi perbandingan yaitu sebagai berikut, ada lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Dimana pada operasi perbandingan ini hasilnya yaitu false dan true. Sebagai contoh, 4 lebih kecil daripada 4, hasilnya false. Karena 4 itu sama dengan 4. 12 lebih besar dari 1, hasilnya true. Karena 12 memang lebih besar daripada 1. Operasi terhadap bilangan logika. Operasi logika merupakan konsep dasar yang digunakan oleh proses komputasi dalam mesin komputer. Pada operasi terhadap bilangan logika dikenal dua nilai, yaitu true atau 1 dan false atau 0. Beberapa operator logika yang dikenal, yaitu yang pertama operator AND. Operator AND akan menghasilkan nilai true apabila kedua operan bernilai true. Seperti inputnya 0 dan 0, maka outputnya 0. 0 dan 1, outputnya 0. 1 dan 0, outputnya 0. 1 dan 1, outputnya 1. Operator NAND atau not AND. Operator NAND merupakan kebalikan dari hasil operasi AND. Jika salah satu operan bernilai false, outputnya bernilai true. Maka jika inputannya 0 dan 0, maka outputnya 1. Selebihnya, jika 0, 1, maka outputnya 1. Jika 1, 0, maka outputnya 1. Jika 1 dan 1, maka outputnya 0 atau false. Operator OR. Operasi logika dengan operator OR akan menghasilkan nilai true jika salah satu atau semua operan bernilai true. Seperti inputannya 0 dan 0, maka akan menghasilkan output 0. Sedangkan yang lainnya 0, 1, 1, 0, dan 1, 1 akan menghasilkan nilai 1.
Operasi NOR atau NOT OR. Operasi logika NOR atau NOT OR akan menghasilkan nilai true jika kedua operan bernilai false atau bernilai 0. Maka 0 dan 0 hasilnya 1, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1 hasilnya 0. Operator NOT. Pada operasi logika NOT, output yang dihasilkan bernilai true jika operan bernilai false dan begitu sebaliknya. Maka jika inputnya 0, outputnya 1, dan jika inputnya 1, maka outputnya 0. Yang selanjutnya, operator XNOR. Operasi ini akan menghasilkan true jika kedua operan bernilai sama. Jika 0 dan 0, maka outputnya 1. Jika 1 dan 1, maka outputnya juga 1, dan selebihnya jika inputannya tidak bernilai sama atau seperti 0 dan 1, 1 dan 0, maka outputnya 0 atau false. Operator XOR. Output dari operasi logika dengan operator XOR adalah true jika kedua operan berbeda nilai. Ini kebalikan dari operasi yang tadi. Maka inputannya jika 0 dan 0, hasilnya 0. Jika inputan 0 dan 1, outputnya 1. Jika inputan 1 dan 0, maka outputnya 1. Dan jika inputannya 1 dan 1 atau sama, maka outputnya 0. Operasi terhadap karakter. Operasi yang dapat dilakukan terhadap tipe data karakter adalah perbandingan. Berikut adalah operator perbandingan yang dapat diberlakukan pada tipe data karakter. Terdapat fungsi lebih kecil, lebih besar, lebih kecil atau sama dengan, lebih besar atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Tipe data karakter memiliki indeks urut seperti halnya angka. Hal tersebut ditentukan dalam pengkodean ASCII yang menjadi standar dalam komputer, sehingga karakter dapat dioperasikan dengan operator lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Hasil dari operasi perbandingan karakter adalah bernilai boolean, yaitu true atau false. Contohnya, A sama dengan A hasilnya true, A lebih besar dari B hasilnya false, karena A lebih kecil daripada B. D lebih kecil daripada E hasilnya true. Selanjutnya operasi terhadap string, operasi penyambung string. Operator yang digunakan adalah plus. Contoh, Andi plus Novianto sama dengan Andi Novianto. 4 ditambah 5 ditambah 1111 sama dengan 451111. Operasi perbandingan. Operasi yang dapat dilakukan pada string sama seperti operasi perbandingan yang dilakukan pada tipe data karakter yang tadi. Selanjutnya bab 2, instalasi perangkat lunak. A. Pengertian bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman adalah sebuah bahasa yang menerjemahkan perintah yang diberikan oleh pengguna dalam susunan instruksi berupa kode-kode terstruktur kepada mesin komputer untuk mengerjakan suatu proses tertentu. Karakteristik bahasa pemrograman itu yang pertama memiliki tata bahasa dengan aturan khusus dalam pendeklarasiannya. Yang kedua, memiliki interrupt library untuk menerjemahkan perintah yang diinputkan. Yang ketiga, menggunakan interpreter atau compiler untuk menerjemahkan sintak pemrograman ke dalam bahasa mesin. Berdasarkan penggunaan, ada dua kategori bahasa pemrograman, yaitu yang pertama bahasa pemrograman untuk tujuan umum, yaitu menciptakan aplikasi yang bersifat general atau umum seperti C++, Visual Basic, Pascal, Java, PHP, dan Delphi. Yang kedua, bahasa pemrograman untuk tujuan khusus, yaitu bahasa pemrograman yang dibuat untuk keperluan tertentu, seperti COBOL untuk bisnis dan administrasi, Fortran untuk komunikasi ilmiah, Assemble untuk pengontrolan hardware, Prolog untuk AI atau Artificial Intelligence, yaitu kecerdasan buatan. Level bahasa pemrograman dilihat dari kemampuan mesin menerjemahkan perintah. Itu yang pertama, bahasa tingkat rendah atau low level language, bahasa yang hanya dimengerti oleh mesin berupa bilangan 0 dan 1 atau on dan off, bahasa yang langsung dieksekusi mesin ketika diinstruksikan pengguna kepada mesin tanpa melalui media translator. Contohnya bahasa rakitan atau assembler. Yang kedua, bahasa tingkat tinggi
yaitu bahasa yang dirancang mendekati bahasa manusia. Bahasa tingkat tinggi membutuhkan kompiler untuk mentranslasikannya ke dalam bahasa mesin. Contohnya Java, C, Basic, Pascal, Delphi, Prolog, COBOL, dan lainnya. Bahasa tingkat tinggi seperti Delphi, Pascal, Java, Ada, Prolog, VB, C++, Fortran, membutuhkan bantuan translator untuk mengonversi sintak pemrograman yang dibuat menjadi bahasa yang dimengerti mesin yang dikenal dengan istilah translator language. Dua jenis language translator, yaitu yang pertama interpreter, kode program diterjemahkan baris demi baris hingga akhir baris program. Meski terdapat error pada sebuah baris tertentu, baris program sebelumnya akan tetap dieksekusi. Bahasa basic yang pertama kali menggunakan teknik ini. Yang kedua, compiler merupakan suatu aplikasi pengcompile program. Compiler akan memeriksa semua baris kode program yang sudah dideklarasikan sampai tidak terjadi error. Jika ada kesalahan kode, compiler akan menghentikan proses eksekusi dan memberitahukan letak kesalahan baris program dengan mengabaikan baris program sebelumnya. Bahasa pemrograman yang menggunakan compiler adalah COBOL, C, dan Pascal. Jenis bahasa pemrograman. Yang pertama, COBOL, sebuah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang lahir di tahun 1959. Bahasa ini memiliki keahlian khusus untuk mempermudah desain pembuatan aplikasi di bidang bisnis yang masih banyak digunakan di lingkungan komputer mini dan mainframe. Kelebihan bahasa COBOL, skrip pemrograman menggunakan keyword dalam bahasa Inggris sehingga cukup memudahkan programmer dalam mendesain aplikasi. Yang kedua, file handling cukup baik. Yang ketiga, kemampuan yang baik dalam memberikan penanganan proses pada peranti masukan atau keluaran. Yang kedua, Fortran diperkenalkan oleh John Backus di IBM pada tahun 1956. Awalnya digunakan dalam mendesain pembuatan aplikasi dalam bidang iptek, matematika, dan teknik. Bahasa pemrograman tingkat tinggi generasi pertama. Kelebihannya yaitu kemampuannya dalam operasi aritmetika, bahkan dalam suatu bilangan kompleks. Namun kesulitan utamanya adalah dalam pengoperasian dan pemahaman bahasa, serta manajemen input dan output. Yang ketiga, bahasa C merupakan induk besar bahasa yang berkembang saat ini. Diciptakan oleh Brian W. Kernighan dan Dennis M. Ritchie pada 1972 di lab Bell AT&T. Memiliki dukungan penuh dalam pengontrolan hardware dalam aras rendah serta pengolahan struktur data dan kontrol dalam aras tinggi. Bahasa C digunakan oleh Linus Torvalds untuk menulis ulang OS unik menjadi OS Linux. Dalam perkembangannya, bahasa C menurunkan versi seperti bahasa C++, PHP, Visual C, dan Java. Kelebihan bahasa C yaitu yang pertama portability, skrip pemrograman C dapat disisipkan dan ditransfer bersamaan dengan kode program lain tanpa mengalami perubahan. Yang kedua, kemampuan baik dalam memanajemen kontrol hardware. Yang ketiga, lebih cepat, ringan, dan efisien. Yang keempat, bahasa basic dikembangkan oleh John Kemey dan Thomas Cart pada 1963 di Dartmouth College. Basic bertujuan untuk menciptakan media pengajaran pemrograman secara sederhana berbasis bahasa Inggris. Yang kelima, Java, salah satu bahasa yang sudah mendukung jenis bahasa pemrograman berorientasi objek. Dikembangkan Sun Microsystem pada 1955, mampu berjalan pada berbagai platform mesin dan OS dengan dukungan Java Interpreter dan Java Virtual Machine. Untuk menjalankan hasil kompilasi program Java atau bytecode dengan aplikasi applet, Java dapat berjalan pada aplikasi web browser seperti Chrome, Mozilla, Internet Explorer, Netscape Navigator. Yang keenam, Pascal, bahasa tingkat tinggi dirancang Profesor Nicholas Wood dari Technical University of Zurich, Switzerland. Pascal diambil dari nama seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis pada abad ke-17, yaitu Blaise Pascal. Pascal memiliki sintak kode program yang sederhana, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan dalam aplikasi. Pascal mendukung semua jenis arsitektur mesin komputer dan beragam jenis sistem operasi. Library instruksi dalam compiler cukup lengkap untuk membangun sebuah aplikasi yang kompleks.
Tugasnya silahkan rangkum materi hari ini, lalu pelajari cara menginstalasi Pascal dan Java Development Kit atau JDK Windows. Untuk cara instalasi Pascal dan Java tidak usah ditulis, hanya dipelajari saja dan dipahami. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.